Masak sayur sop legendaris pertama setelah bulan Sayur Ramadan. sop Ini merupakan menu favorit di keluarganya Mbak Nur. Jadi kalau Mbak Nur sudah masak sayur sop, pasti deh mereka itu lahap banget makannya. Sebelum masak, Mbak Nur mau beberes piring dulu. Berhubung tadi pagi Mbak Nur ke pasar buat cari bahan-bahan yang mau dimasak hari ini, alhasil beberesnya rada kesiangan. Udang tambak di sini tuh harganya mahal banget. 1 kilo udang dihargai dengan harga 134 ribuan. Karena harganya mahal, jadi Mbak Nur cuma beli seperempat dihargai dengan harga 33 ribu. Sebenarnya Mbak Nur tidak bisa makan udang, tapi berhubung Mas Azam sedari tadi ngotot minta udang, jadi Mbak Nur beli sedikit aja, dan ini tuh harganya juga lumayan mahal. Udang di sini tuh termasuk jenis makanan yang langka. Selain itu harganya juga mahal. Mereka bandrol harga tergantung dari ukuran udang tersebut. Jadi semakin besar ukurannya, maka harganya semakin mahal. Beda halnya dengan harga udang sungai, harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan udang tambak. Karena 1 ekor udang sungai beratnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Selain itu, cara pencariannya juga sangat sulit. Cuaca hari ini tuh terik sekali, dan Mbak Nur baru selesai mencuci baju. Mudah-mudahan pakaian bisa kering dengan sempurna. Selain udang, Mbak Nur juga beli ikan kembung setengah kilo, harganya 20 ribu. Gak tahu kenapa harga makanan atau hewan yang berasal dari laut di sini tuh lumayan mahal. Sebelum dimasak, cekernya mau Mbak Nur rebus terlebih dahulu agar kotorannya pada keluar. Ikan lautnya mau Mbak Nur simpan dulu di dalam kulkas karena mau dimasak besok pagi. Sebelum disimpan di dalam kulkas, tadi ikan lautnya sudah Mbak Nur bumbuin dulu pakai garam dan juga sedikit jeruk. Jadi besok pagi ketika masak tinggal digoreng-goreng aja. Nah, kemarin masih banyak banget yang penasaran dengan resep bumbu sayur sop Mbak Nur. So, jangan di-skip videonya. Di sini Mbak Nur mau berbagi trik cara masak sayur sop yang enak beserta bumbunya. Oke, pertama-tama haluskan perbumbuan seperti bawang merah, bawang putih, lada, dan juga sedikit buah Mbak Nur menggunakan lebih banyak bawang putih jika dibandingkan dengan bawang merah. Panaskan minyak, kemudian bumbunya ditumis hingga benar-benar matang. Tambahkan rempah-rempah lain seperti kayu manis, kapulaga, dan juga buah pika. Oh iya, bunga cengkehnya jangan lupa dimasukkan agar sayur sopnya berasa lebih segar. Setelah semua bumbu ditumis hingga benar-benar matang, tidak berbau langu lagi, baru deh kita masukkan ceker dan juga kepala ayam yang sudah direbus tadi. Ungkep ceker hingga beberapa menit ke depan dan biarkan bumbu sopnya meresap ke dalam daging ceker. Sembari nunggu cekernya empuk, kita irisi dulu kol yang sudah dicuci dengan bersih. Jam sekarang sudah menunjukkan pukul 1 siang, tapi sayur sopnya belum matang dan perut udah mulai keroncongan. Rebus ceker hingga benar-benar lembut agar tidak berbau amis. Setelahnya baru dimasukkan potongan wortel dan juga kentang. Tambahkan sedikit penyedap rasa kukuruyuk agar sopnya lebih terasa enakan. Dan ini dia kuncinya yang paling penting, tambahkan potongan daun bawang dan juga daun sop. Untuk daun bawangnya sengaja Mbak Nur banyakin supaya sayur sopnya berasa lebih segar. Dan masak nasi kali ini lebih banyak dari biasanya karena Mbak Nur tahu menu hari ini tuh sayur sop, di mana menu ini tuh menu andalan keluarga Mbak Nur. Percaya deh, tiap kali masak sop Mbak Nur membutuhkan 1,5 sampai 2 kg ceker ayam. Apalagi di tempat Mbak Nur, ceker ayam termasuk makanan yang langka. Jadi sesekali aja kalau Mbak Nur masak sop, soalnya susah nyari ceker. Bagian terakhir yang dimasukkan adalah potongan daun bawang beserta daun sop. Sengaja dimasukkan akhiran agar sayur sopnya berasa lebih enak. Setelah daun bawangnya dimasukkan, langsung aja matikan api kompor karena nanti daun bawangnya bakalan mateng sendiri. Soalnya kuah sopnya kan lagi panas. Sayur sopnya sudah mateng dan sambal rebusnya juga sudah digiling. Saatnya kita makan siang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.